Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak anugerahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, menunaikan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak belajar mengenai Asmaul Husna. Jadi saya akan mencoba merefresh, mengingat besok mau berangkat, refresh kembali kita sama-sama bagaimana sih prosesi ibadah haji itu seperti apa. Kita sama-sama refresh, mungkin yang sudah berpengalaman nanti bisa saling berbagi ya. Baik, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran mengajarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu di dalam surah Ali Imran ayat 97, yang ayat yang sering kali kita dengar manakala ada penjelasan atau tausiah mengenai haji. Karena memang dasarnya di situ, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan walillah ya, dan hanya karena Allah lah ya para manusia itu hajjul bait, menuju Baitullah. Jadi haji sendiri maknanya sebetulnya adalah ziarah atau berkunjung. Jadi kalau haji ke Baitullah ya sebetulnya maknanya berkunjung atau ziarah ke Baitullah. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah man istata'a, hanya bagi mereka yang istata'a, yang mampu ilaihi sabila, menjalankannya. Jadi mampu di sini bukan hanya sekedar mampu secara finansial, terutama tahun ini ketat sekali ya, mampu secara kesehatan. Jadi kalau yang nggak lolos kesehatannya nggak bisa ngelunasin. Jadi sekarang banyak yang nggak tahu, langsung datang ke bank mau lunasin nggak bisa, harus lolos istitoah, namanya istitoah kesehatan dulu. Nah, mungkin nanti Pak Yul atau siapa tahun depan yang mau berangkat, pastikan lolos kesehatan dulu, baru namanya bisa muncul di bank. Nah, di bank itu muncul, namanya udah muncul, nanti terus di situ istitoah kesehatan udah lulus. Jadi manis tatoa, nah kalimatnya dari sini asalnya, istitoah, manis tatoa, yang mampu secara fisik, bukan cuman uang dari fisik. Jadi pemerintah sejak ada Kemenhaj ini membalik orang yang belum lolos tes kesehatan tidak bisa melunasi.
Jadi otomatis nggak bisa berangkat. Kalau nggak bisa lunas, bagaimana? Gitu. Jadi pastikan kesehatannya bagus. Dan yang paling banyak nggak disangka orang adalah tes mengenai namanya HbA1c. Nah, apa itu? Gula. Rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. HbA1c. Jadi HbA1c-nya itu bagi yang non komorbid boleh maksimal 10. Yang non komorbid ya. Tapi yang komorbid harus di bawah 8. Komorbid itu dia punya bawaan ya, penyakit yang lain, jantung lah atau apa gitu. Jadi general check up gitu. Iya, jadi MCU dulu. Jadi kita datang ke puskesmas untuk membawa surat rujukan MCU. Kemudian MCU ini dilakukan di Rumah Sakit Serpong Utara. Semua dites, jantungnya, urinnya, darahnya. Kita semua. Nanti kelihatan di situ HbA1c kita berapa. Kalau lain-lain sehat itu yang nggak disangka itu, walaupun orangnya kelihatan seger ya, kayak isi saya itu kan seger. Maksudnya jalan apa, lampu nggak ada, maksudnya nggak ada secara fisik itu tidak terlihat bahwa dia itu sakit atau gimana gitu. Tapi ya itu karena ketat, hampir-hampir nggak lolos. Sehingga kita harus datang ke dokter spesialis jantung karena untuk memastikan nggak ada komorbid. Karena isi saya itu 8,5 HbA1c-nya. Jadi kita datang ke dokter jantung, periksa jantung di Sari Asih. Akhirnya alhamdulillah dokter jantung memberikan rekomendasi surat bahwa ini memang sehat, nggak ada komorbid dan silahkan untuk pergi haji. Dikasihin ke puskesmas, baru lolos, baru namanya dia muncul di BSI untuk melunasin. Kalau enggak saya berangkat sendiri nanti. Gitu. Jadi memang Al-Quran mengajarkan manis taqwa, yang mampu, jangan memaksakan diri. Masalahnya adalah sekarang ini banyak ustadz-ustadz yang kalau ceramah mengenai haji, nggak apa-apa mati di sana ya bagus, masuk surga begitu kan. Nah itu pemikiran yang keliru. Karena Al-Quran sendiri mengajarkan man istata'a, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Gitu. Rasulullah aja dulu haji pertama gagal. Kenapa? Begitu mau masuk kota Mekah, baru nyampe Mina, udah mau masuk kota Mekah dari Madinah kan, dijegal sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya apa? Nggak jadi. Balik lagi, bayangin. Rasulullah dan para sahabat udah labbaik, Allahumma labbaik dari Madinah. Nyampe ke Mina, berhenti. Dijegal, nggak boleh masuk kota Mekah. Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi berperang? Enggak. Allahu Akbar, kita serang aja Quraisy. Mati juga nggak apa-apa, kan nggak begitu. Karena memang perintahnya manis taqwa. Kalau mampu, kalau bisa, mampu secara finansial, mampu secara kesehatan, mampu secara keselamatan jiwa. Makanya Rasulullah balik lagi. Itu Umar bin Khattab sekali-kalinya dikeceplosan sama Nabi. Kesel. Karena maunya Umar udah lawan aja gitu loh. Kira-kira begitu. Umar kan memang tipenya seperti itu. Dan itu Rasulullah SAW waktu itu diam aja. Umar nanya apa nanya, beliau juga kesel sama Umar. Mungkin dalam hati mungkin ini ya, gue ini nabi, gue dapat perintah dari Allah begini, lu kok sok tahu gitu kira-kira. Tapi Rasulullah nggak berjawab seperti itu, beliau cuma diem aja. Umar nanya apa diam, karena kesel sama Umar. Sekali-kalinya Nabi kesel sama Umar, dan sekali-kalinya Umar tuh berani sama Nabi ya di situ. Gitu. Karena sebenarnya Umar nggak mau balik lagi. Jadi ini adalah contoh yang ya, kalau nggak istitoah ya jangan paksakan. Karena kalau untuk masuk surga itu kan banyak jalannya, nggak harus
pergi haji. Kalau mau nggak mampu nggak harus, karena ada syaratnya man istato'ah, bagi yang mampu. Begitu yang pertama. Yang kedua, jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran lagi mengajarkan bekal yang terbaik untuk pelaksanaan ibadah haji itu adalah bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, bekal yang terbaik adalah takwa. Tapi kalau kita lihat bekal yang dibawa apa itu? Keripik kentang, orek-orek, katanya takwa karena orek-orek dibawa gitu. Abon, kacamata hitam, apa segala macam dibawa gitu kan. Ya, itu adalah bagian dari takwa. Kalau kita niatnya, kembali lagi semua tergantung dari niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau kita niatnya kali di sana banyak orang-orang yang nanti makannya susah karena kantongnya rasanya hambar dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa membantu orang-orang yang kurang selera makan sehingga jadi semangat makan kalau ada tambahan seperti itu, sehingga ibadahnya makin semangat lagi. Karena konon katanya makanannya hambar, nanti nggak doyan makan dan sebagainya di sana. Mau makan makanan Arab kok rasanya aneh gitu. Mau makan makanan dari jatah dari pemerintah kok rasanya hambar dan sebagainya gitu. Sehingga ya gitulah, diperbolehkan, silahkan selama itu niatnya memang niatnya untuk supaya ibadahnya makin semangat, maka silahkan bawa apa-apa yang memang dibutuhkan di dalam perjalanan. Bagi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, prosesnya sendiri gelombang 1 tuh kemarin udah berangkat mulai kloter pertama tanggal 21. Ya, tanggal 21 kemarin. Yang gelombang 1 semuanya landing di Madinah. Madinah dulu gelombang 1. Kalau gelombang 2 nanti landingnya di Jeddah dan langsung ke Mekah. Itu perbedaan antara gelombang 1 dan gelombang 2. Sehingga gelombang 1 karena landing di Madinah, maka mikotnya dia ada di apa itu? Bir Ali, namanya Bir Ali ya. Bir Ali, bir itu artinya sumur Ali, dibuat oleh Ali. Tapi sumurnya nggak satu, sehingga ada orang yang menyebut juga dengan kalimat jamaknya Abyar Ali. Nah, itu. Bir itu cuma satu, Abyar itu jamak. Sumurnya banyak. Abyar Ali jadi sumur-sumur yang memang dulu oleh Sayyidina Ali ya, radhiyallahu anhu dibuatkan. Di Bir Ali itu kita melakukan mikot untuk yang gelombang 1, yang gelombang 2 itu mikotnya di Yalamlam di atas pesawat. Jadi memang gelombang 2 agak kurang nyaman ya, karena udah memang di pesawat sudah pakai baju ihram walaupun masih pakai daleman. Jadi yang gelombang 2 gitu masih pakai daleman tapi udah pakai baju ihram. Jadi selama di pesawat sudah menggunakan baju ihram. Kenapa? Karena mikotnya di atas pesawat. Nah, pemerintah lewat MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa mikot diperbolehkan di Jeddah. Ada fatwanya boleh di Jeddah. Cuman karena tahun ini ada program yang namanya fast track. Jadi fast track itu begitu landing dari pesawat nggak lama lagi ngurus administrasi dan sebagainya. Karena administrasi semua dipindahkan ke Indonesia, ke negara masing-masing. Jadi di embarkasi itu, kalau kayak kita ini Banten tuh di Cipondo embarkasinya sekarang, bukan lagi di Pondok Gede. Cipondo, dari Cipondo itu udah ada imigrasi, katanya seperti itu. Jadi imigrasi
paspor, visa segala macam pengecekan dilakukan di embarkasi. Jadi begitu nyampe Jeddah udah nggak urus imigrasi lagi. Program fast track namanya seperti itu. Diulang begitu turun di Jeddah langsung masuk ke bus. Sehingga kalau misalnya mikotnya itu di Jeddah ya nanti akan menghambat, ini lama. Pesawat lainnya akan mendarat di situ ya, sehingga ini harus menunggu karena kan penuh kalau semua turun gitu loh. Bandara Jeddah jadi penuh. Sehingga ada namanya program fast track. Begitu turun udah nggak usah urus imigrasi, bahkan langsung menuju ke bus. Dari bus langsung berangkat diangkut ke Makkah. Itu ada namanya program fast track ya. Untuk Banten sendiri embarkasinya di Cipondoh. Katanya ini baru pertama tahun ini. Lagi-lagi tahun ini semuanya banyak yang sebelah pertama ya. Kementeriannya baru juga. Kemudian embarkasinya juga baru di itu yang untuk yang Banten. Jadi gelombang pertama ke Madinah, gelombang kedua dia mikotnya di atas pesawatnya, di atas ya Lam-Lam. Kalau dulu boleh di waktu adik saya itu Syairul itu berangkat haji tahun berapa itu, dia mikotnya di Jeddah, sempat ngerasain ya. Tidak lagi di ya Lam-Lam, sehingga waktu selama di pesawat ya bisa pakai jaket, bisa apa nyaman, gak usah buka ganti pakai baju ihram. Itu baik ke imigrasi itu ya, katanya pas imigrasinya di sini sih katanya di embarkasi. Berarti imigrasinya Arab Saudi Ke sini. Oh. Gitu. Di embarkasi sini, embarkasi Cipondoh atau Pondok Gede gitu, tergantung embarkasinya. Saudinya kalau kita nggak ada masalah. Jadi nggak numpuk sana. Nggak numpuk di sana, betul. Bang Saudinya bekerja sama, mereka datang ke sini, buka imigrasi di sini. Itu. Betul, itu jadi memudahkan dan jamaah haji lah supaya nanti di sana tuh nggak numpuk dan perjalanannya lancar. Betul. Terkadang askarnya suka iseng Soalnya dia itu lambat, kadang-kadang dia cuek aja. Dia kesel. capek kayak gitu. Ya, kayaknya katanya untuk peningkatan layanan jamaah haji. Jadi bukan jadi mereka mendekati kita, gitu loh. Mereka yang datang ke negara kita, petugas imigrasinya dan membuka counter imigrasi di sini, sehingga proses imigrasi semua udah clear di sini. Di sana udah tinggal jalan aja gitu, fast track, modelnya seperti itu. Baik jamaah subuh dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mikot itu maknanya adalah ya, sama kayak niat kita dalam sholat itu niat. Jadi kita mandi dulu, bersih-bersih dan sebagainya ya kan. Kemudian potong kuku, potong rambut, sampoan, sabunan. Sampai bersih, kemudian kita pakai baju ihram dan kita melafalkan niat. Nah niatnya ini tergantung kita hajinya mau pakai haji apa nih, karena haji itu kan ada 3 macam. 90% lebih mungkin menggunakan haji yang namanya tamattu. Tapi ada kawan kita yang pernah merasakan haji ifrad. Haji kiron prosesnya saya mungkin belum tahu ya, tapi mungkin bagi yang plus kali, yang plus yang cuma di sana mungkin cuma armuzna doang gitu kan, cuma wukuf sampai selesai itu doang, balik lagi mungkin seperti itu kiron, karena kiron itu kan menyatukan. Jadi kalau tamattu itu umroh dulu baru haji. Kenapa demikian? Karena memang orang yang masuk ke tanah haram, ke Mekah ya harus umroh. Perintahnya seperti itu. Gak mungkin orang masuk tanah haram nggak umroh, ya kan, pakai baju biasa tiba-tiba masuk Mekah gitu. Gak boleh. Orang masuk ke Mekah harus umroh.
Karena gelombang satu itu masuk ke Mekahnya di awal, sementara hajinya masih lama, dan dia harus umroh, ya udah dia umroh dulu. Karena setelah umroh itu bebas, boleh pakai baju biasa, ya dia kena dam, denda 1 ekor kambing, karena dia udah bebas. Kalau nggak mau kena dam, nah kayak kawan kita ini Pak Anton, niatnya hajinya haji ifrad. Jadi haji ifrad itu adalah haji yang tidak ada tidak ada umrohnya. Jadi haji aja, tidak ada niat umroh, langsung nunggu wukuf. Jadi begitu masuk kota Mekah sudah langsung pakai pakaian ihram, kemudian melakukan tawaf qudum. Tidak umroh, tawaf qudum ya udah selesai. Nunggu sampai tanggal 8. Tanggal 8 kan baru berangkat ke Arafah, kan, untuk melakukan prosesi wukuf di tanggal 9. Bisa kebayang kalau gelombang pertama ngambil haji ifrad, ya udah tuh gobal-gabel terus selama berapa? 21 hari ya, 21 hari gobal-gabel terus, pakai baju ihram terus, nggak boleh sampoan, nggak boleh pakai sabun, nggak boleh sikat gigi, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai deodoran. Gimana rasanya tuh Pak ya? Tuh. Tapi memang kalau haji aja ifrad ya masih begitu. Nanti umrohnya kalau sudah selesai haji bebas tuh. Kalau udah selesai haji ya kan, udah umroh beberapa kali bebas. Kalau masih ada waktu, masalahnya kan itu. Kalau yang datangnya di awal kayak gelombang-gelombang pertama nih di awal nih, ya setelah selesai prosesi haji kita nggak punya banyak waktu lagi, langsung persiapan pulang. Mau jadwalnya pulang, orang udah lama di situ bagaimana? Ya. Jadwal pulangnya memang tanggal 5 Juni, sementara tahun ini wukuf tanggal berapa ya? 25 Mei. Nah, 25 Mei itu yang Idul Adha ya, berarti 24 Mei wukuf. Kemungkinan kan? Sementara jadwal kepulangan kita 5 Juni, jadi udah mepet waktunya. Waktu udah terlalu mepet ke jadwal kepulangan. Jadi bagi yang kloter awal ya, gelombang pertama. Tapi bagi yang kloter akhir, enak tuh, waktu masih panjang. Setelah haji selesai, masih panjang waktunya. Dia punya kesempatan untuk bisa umroh berkali-kali dan sebagainya. Tuh. Jadi bisa ngambil ifrad sebetulnya kalau yang berangkatnya tuh belakangan ya. Nah, jadi nggak usah lama-lama pakai baju ihramnya, mungkin seminggu lagi nih mau wukuf, nah itu enak tuh ngambil ifrad. Dia nggak dia nggak kena dam ya kan, yang pertama. Yang kedua juga dia enak, nggak terlalu lama pakai ihramnya ini yang menuju ke puncak ibadah hajinya, menuju ke wukuf. Tapi kalau gelombang awal, gelombang 1 yang kontrol awal ya sulit lah, kecuali bisa sekuat kayak Pak Anto, kuat 21 hari burayot gitu. Sehingga orang kebanyakan 90% lebih itu pasti ngambil tamattu. Ngambil tamattu artinya dia umroh dulu, setelah umroh sambil nunggu puncak ibadah haji boleh bebas, pakai baju bebas tapi kena dam 1 ekor kambing. Nah, untuk dam ini juga sekarang lagi rame nih perdebatan lagi. Karena pemerintah Arab Saudi sebetulnya menyarankan damnya jangan dipotong di sini. Dia udah kebanyakan gitu. Bayangin 3 juta orang bayar dam. Itu dagingnya mau dikemanain gitu loh. Sementara di sana orang rata-rata kan udah orang mampu semua. Ya kan? Nah itu makanya menyarankan seperti itu. Cuman balik lagi kajian fikihnya ternyata nggak ketemu dalilnya. Nah, itu. Ya akhirnya berdebat MUI dan NU
nggak ada dalilnya. Tapi kata teman-teman Muhammadiyah boleh menggunakan kias. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan di tanah air kayak kurban untuk memudahkan, gitu loh. Kalau NU dan MUI sementara ini mengatakan sebaiknya di tanah haram, karena memang dalilnya mengatakan seperti itu. Kecuali, kata mereka, kecuali pemerintah Saudi membuat surat resmi. Masalahnya nggak mau pemerintah Saudi membuat surat resmi ini, supaya pemerintah Indonesia melakukan damnya di tanah air. Kecuali surat resmi dari situ. Nah itu baru boleh itu secara hukum kalau memang ada surat resminya dari pemerintah Arab Saudi. Tapi pemerintah Arab Saudi masalahnya tidak mau mengeluarkan surat resmi. Dia cuma ya ini aja omong-omong aja gitu. Anu dong supaya kita nggak terlalu repot nih ngurusin dam. Karena di saat yang bersamaan ya kan jutaan kambing mesti dipotong, repot setiap tahun seperti itu, gitu loh kira-kira. Jadi, sehingga jamaah haji tahun ini boleh memilih mau potong damnya di tanah air melalui Basnas salurannya. Di Basnas nanti tinggal di transfer uangnya, atau mau di tanah haram juga boleh, gitu loh. Biayanya adalah 720 real kalau yang di tanah haram. Sementara kita dapat living cost 750 real. Jadi 750 real itu dipotong 720, sisa 30 real doang. Buat jajan gitu. Ya alhamdulillah itu kan masih ada sisa. Hah? Kecil living costnya, karena memang makan udah dijamin. Kalau dulu ya kan pemerintah memberikan kita 1.500 real living cost. Kenapa? Karena makanan nyari sendiri. Gitu. Jadi kita dulu kan, saya ingat cerita ibu ayah saya itu bawa kompor, gitu. bawa apa namanya, rice cooker dan sebagainya gitu untuk masak sendiri nasi, kan bawa macam-macam lah. Nanti satu grup itu ibu-ibunya ada yang bawa panci, ada yang bawa penggorengan, ada yang bawa macam-macam, itu dibagi-bagi biasanya. Nanti di sono masaknya rame-rame gitu, untuk rame-rame masak satu grup. Kalau sekarang nggak tahu saya sejak tahun berapa itu ya, dari makanan itu disediakan oleh panitia pemerintah, sediakan 3 kali sehari. Tapi living costnya dipotong dari living cost. Dari 1.500 real menjadi tinggal sisa 750 real. Tapi 750 real juga itu sebetulnya kepotong lagi oleh dam, karena bayar dam itu 720 real kalau melalui saluran resmi. Dan itu memang kita diharuskan melalui saluran resmi. Kalau tidak saluran resmi harganya lebih murah, sekitar 400 sampai 500 real aja. Tapi kita nyari sendiri kambingnya lewat orang kenalan atau sebagainya lah. Masalahnya itu yakin nggak dipotong pada saat itu. Jadi banyak kejadian ternyata setelah kita beli dam, tapi damnya nggak dipotong, nggak jelas pertanggungjawabannya. Sehingga pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk pembayaran dam harus melalui channel yang legal oleh pemerintah, jangan yang ilegal, yang nyari-nyari sendiri, dianggap itu ilegal dan tidak jelas pertanggungjawabannya. Sehingga pemerintah menyatakan ada namanya ad-dakhil atau apa namanya itu, khusus dari channelnya ke situ untuk pembayaran dam di tanah haram di Arab Saudi ya. Tapi kalau di Indonesia salurannya melalui Basnas. Walaupun ya bisa-bisa aja kita nyari sendiri, bayar dam nih, potong di mana gitu, boleh-boleh aja, nggak masalah. Asalkan yakin kita pasti itu dipotong dan sesuai syar'i pemotongannya. Baik jamaah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, jadi itu mengenai pembayaran dam, haji tamattu bayar dam, haji qiran juga bayar dam. Kalau qiran itu niat umroh dan haji jadi satu, jadi umroh sekalian haji dalam satu prosesi.
tidak dipisah. Nah, kalau tamattu umroh dulu, jeda, kemudian haji. Kalau qiran, umroh dan haji jadi satu. Dia kena dam juga sama. Yang nggak kena dam tuh hanya yang ifrad. Karena ifrad itu cuma haji aja tanpa umroh. Setelah haji selesai udah bebas, terserah mau ngapain, mau umroh lagi ya boleh, bebas. Nah, karena sudah dianggap sudah jadi pak haji, sudah selesai prosesi hajinya. Jadi kalau udah selesai sih ya bebas, mau umroh kayak mau ngapa, mau buka kamar barokah juga boleh gitu. Gitu ya, di grup saya juga udah ada tuh yang bisik-bisik pergantian ya. Di jadwal tanggal sekian gilirannya Pak Anu nih sama Ibu Anu. Nah, tanggal sekian ini gitu. Udah ada jadwalnya. Yang koordinasi itu rombongan. Kalau itu rombongan apa? Soalnya kalau yang muda-muda mana tahan kan gitu. 40 hari. Karena kita ingin juga itu punya keturunan di sana. Gimana? Ada, saya tamat umroh saya dulu itu, tahu pulang habis. Ya itulah. Pokoknya ada hal-hal semacam itu yang memang ini. Ya diperbolehkan, silahkan aja, selama memang tidak melanggar ketentuan ya. Karena kalau sampai melanggar bahaya itu, terutama pada saat puncaknya itu Ar-Muzdalifah. Di Ar-Muzdalifah dari Arafah, jadi berangkat ke Arafah itu kan tanggal 8, rencananya sore berangkat ke Arafah, jadi nginep di Arafah 1 malam, kemudian besoknya ba'da zuhur mulai prosesi wukuf. Jadi wukuf itu begitu matahari tergelincir ya, pada adzan zuhur itu adalah waktu startnya wukuf. Setelah wukuf selesai sampai dengan maghrib, kemudian jamaah akan diberangkatkan ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah ini ada yang standarnya adalah turun untuk mabit sampai tengah malam, tapi ada juga yang ada program murur namanya. Nah, program murur ini jamaah tidak perlu turun dari bis, jadi tetap tinggal di bis sampai tengah malam. Kenapa? Karena kalau turun kredit gitu, tumplek-blek, ada yang hilang lah, ada yang gimana segala macam ya kan, sehingga ada program murur pemerintah, tetap nggak turun di bus tapi tetap tinggal di Muzdalifah, sehingga nanti enak, begitu udah lewat tengah malam ya udah busnya langsung berangkat lagi, nggak usah nyari-nyari bus, nggak usah nungguin bus. Karena kejadian waktu itu Pak Haji Dito ya sama Pak Is itu teorinya dari Muzdalifah ke Mina itu lewat tengah malam, tapi beliau baru dapat bus waktu asar di besoknya, sehingga bisa kebayang kan panasnya begitu luar biasa, karena nggak ada tenda kan kalau di Muzdalifah. Beda dengan di Arafah dan Mina ada tenda. Muzdalifah kan di tanah lapang itu terbuka, panasnya kayak apa gitu, nggak ada tenda, nggak ada segala macam, harus nunggu bus baru kebagian di waktu sholat asar, melewati suasana yang sangat panas, sehingga banyak yang dehidrasi dan sebagainya, yang nggak kuat, belum lagi lapar kalau nggak bawa makanan dan sebagainya. Jadi sehingga pemerintah memperbolehkan ada namanya murur. Di grup saya tuh ada 11 orang yang ikut murur karena memang faktor usia dan sebagainya, sehingga dia tidak akan turun dari bus. 11 orang murur. Tapi kalau saya insya Allah ikutlah mabit gitu lah, turun di Muzdalifah sampai dengan tengah malam nanti ya, mudah-mudahan tidak sekredit tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berangkat ke Mina, melakukan yang namanya ada dua cara. Kalau yang reguler itu kebanyakan
langsung melaksanakan ke Mina dan kemudian melaksanakan namanya jumroh Aqobah, berakobah dulu. Nah, setelah Aqobah kemudian tahallul, potong rambut dan udah boleh pakai baju biasa, bisa boleh lepas ihram. Tapi satu, tidak boleh berhubungan suami istri karena baru tahallul awal. Boleh pakai baju biasa, sudah boleh pakai sampo, pakai sabun seperti biasa, tapi satu larangan yang belum, tidak boleh berhubungan suami istri. Kalau kejadian damnya berat, 1 ekor unta. Nah, kalau dam yang lain standar kan 1 ekor kambing. Nah, ini 1 ekor unta, karena memang berat ininya. Sehingga setelah tahallul awal ada 2 tadi ya. Kalau jamaah plus yang saya ngobrol-ngobrol itu jamaah plus, mereka itu tidak Aqobah dulu. Gimana? Teman saya ada ikut plus dari MQ Travel dengan Agim. Jadi prosesinya setelah dari Muzdalifah dia langsung balik ke Mekah. Jadi dia tawaf ifadah dulu. Ada yang begitu, Saya gitu. Nah kan yang plus banyak kan gitu. Teman saya tanya yang plus itu, enggak, kita itinerary-nya dari Muzdalifah itu langsung balik ke Mekah, tawaf ifadah dulu. Nah, tawaf ifadah selesai, kemudian sa'i, tahallul. Jadi tahallul awalnya di Mekah, sehingga dia udah langsung balik ke hotel, ganti baju, istirahat. Nanti sebelum matahari terbenam baru dia ke Mina untuk melakukan jumroh Aqobah. Setelah di Mina Aqobah selesai, ya udah selesai dia. Haji udah jadi Pak Haji, tinggal nunggu tanggal 11, tanggal 12 untuk jumroh lagi, lempar jumroh gitu. Tapi kalau yang haji reguler, umumnya kita haji reguler itu dari Muzdalifah ke Mina untuk Aqobah dulu, tahallul awal, selesai ganti baju gitu. Baru nanti yang ngambil nafar awal lempar lagi di besoknya ya. Habis itu bisa balik ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Kalau nafar tsani ya sampai tanggal 13. Nafar tsani Pak Anto. Jadi itu ada tos-tosannya itu kan. Gimana? Ada tos-tosan istilahnya tuh. Kalau dari Musdalifah mendapatkan jalur kosong, begitu lepas dari Musdalifah ngejar Masjidil Haram untuk ikut sholat Id. Iya, sholat Id, betul. Ya, tujuannya. Ya. Tapi kalau ternyata jalannya macet, ya sudah nggak ikut sholat Id, tapi langsung Tafadhol. sa'i. Ya, memang saya tanya begitu. Ada dua cara ya. Kalau dalam istilah fikih itu ada yang menyebut namanya saro. Cara saro. Ayah saya pernah tuh mempraktekkan seperti itu, padahal dia reguler. Berarti reguler, tapi dia mempraktekkan, dia pesen, karena memang ada yang kenal kan orang itu, jadi dia pesen mobil, kan dia melakukan itu. Jadi sama kayak Haji Plus, pernah 1 kali itu mempraktekkan seperti itu, tapi yang lainnya ya normal aja. Pernah 1 kali, namanya istilahnya saro. Kalau memang reguler kan nggak ada bis ke sana ya, jadi kalau nggak punya akses untuk nyari mobil dan sebagainya ya nggak bisa. Tapi kalau memang tahu caranya, punya kenalan dan sebagainya, bisa mendatangkan kendaraan ke situ, sewa taksi misalnya atau apa, boleh laksanakan namanya saro gitu. Jadi begitu dari Muzdalifah nyampe langsung ke Mekah. Kalau sempat sholat Id, ngejar sholat Id. Kalau nggak sempat ya udah nggak sholat Id, tapi fardu aja. Tujuan yang utama kan tahfadhah, sa'i haji, tahallul selesai udah untuk tahallul awal ya. Nanti sebelum maghrib harus segera kembali itu ke Mina untuk melaksanakan lempar jumroh Aqobah gitu. Jadi memang ada 2 cara. Setelah prosesi haji selesai,
Kalau yang waktu pulangnya masih lama, nah bisa umroh lagi. Tapi kalau yang pulangnya itu udah mepet waktunya, ya udah nggak sempet packing segala macam, ya ada siap-siap pulang. Ya, gelombang-gelombang awal, kloter awal tuh pasti udah nggak sempet umroh lagi. Maka mereka biasanya umumnya umroh sunnahnya adalah sambil menunggu puncak ibadah haji. Kayak saya nih gelombang pertama kan masih lama itu nunggu haji berapa puluh hari lagi. Makanya bisa melaksanakan umroh sunnah sambil menunggu. Cuman nih ada dua pendapat yang saya pahami ya dalam untuk prosesi umroh sunnah sebelum haji. Gitu. Ada yang mengatakan umroh wajib aja kena dam, apalagi umroh sunnah. Artinya boleh aja umroh sunnah silahkan, tapi setiap kali umroh damnya satu lagi nambah. Gitu. Jadi kalau umrohnya misalnya umroh sunnahnya nambah 2 kali, ya kambingnya nambah 2. Gitu. Tapi ada yang mengatakan nggak perlu, kan udah kena dam sekali aja udah cukup. Nah ada yang bilang gitu. Ini memang masih jadi perdebatan ya, perbedaan pendapat di dalam ranah fikih haji. Yang paling aman, yang paling enak adalah yang tidak ada perbedaan pendapat kalau umroh sunnahnya dilaksanakan setelah haji. Jadi gelombang kedua tuh, yang waktu tunggu kepulangannya masih lama, nah itu enak, nggak ada perdebatan. Jadi boleh umroh sunnah beberapa kali pun tidak ada tanda tanya kena dam apa enggak gitu loh, nggak ada. Kadang-kadang udah haji, tapi yang jadi tanda tanya dan masih jadi perdebatan adalah kalau sebelum haji. Ada yang mengatakan kena dam lagi, ada yang mengatakan tidak. Gitu, kan. Jadi memang banyak perbedaan pendapat. Ya. Nah kemudian waktu di Mina itu ada program yang namanya tanazul. Jadi tanazul itu si jamaah, khususnya mereka yang udah sepuh, yang risiko tinggi, itu tidak tinggalnya di tenda. Jadi di Mina nggak di tenda, tapi tinggalnya tetap di hotel. Tuh. Sehingga dari Muzdalifah dia nggak ke tenda Mina, tapi dia langsung balik ke hotel, tidurnya di hotel. Gitu. Nanti kalau mau lempar jumroh gimana? Ya kalau kuat sendiri, kalau nggak kuat ya dibadalin untuk lempar jumrohnya. Jadi dia tidak tinggal di tenda, tapi tinggal di hotel. Itu namanya program tanazul. Sehingga di kelompok kita, di grup kita tuh ada 4 orang yang ikut tanazul. Ya 4 orang bukan masalah. Tanazul. Memang beliau ya udah sepuh sih. Balik saya. Murur yang 4 orang, tanazulnya 11 orang tanazul. Karena kenapa? Karena lokasi hotel kita ternyata sangat dekat dengan tempat lempar. Hanya 2 km. Gitu. Ke Masjidil Haramnya malah jauh, 13 km. Sehingga banyak rekan-rekan kita yang pengen ikut tanazul. Jadi baliknya ke hotel, tinggal di hotel, tidak tinggal di tenda. Tapi kalau saya enggak, saya tetap tinggal di tenda, saya ikut. Bahkan yang sehat-sehat pun mau gue tanazul aja deh, lebih dekat ke lempar jumlah cuma 2 kilo, dia bilang gitu. Kalau karena dari tenda itu jauh 3,5 kilo. Berarti kan saya pulang balik ke Mina kan? Iya, betul. Betul, tadi plus juga gitu. Iya. Jam 12, biasa kantor dia pulang lagi. Nanti Ya, nah itu namanya program tanazul namanya. Kita memang harus daftar kemarin tuh harus menandatangani surat di atas materai untuk program tanazul. Jadi nggak semata-mata kita bebas-bebas saja, enggak. Kenapa? Karena untuk distribusi cateringnya. Kalau yang tanazul berarti kan cateringnya didistribusikan dikasih di hotel. Jadi kalau dia nggak terdaftar sebagai orang yang ikut tanazul tapi tinggal di hotel, ya kan dia nggak dapat makan, nggak dapat catering. Tuh. Kalau yang nggak ikut tanazul, maka cateringnya didistribusikan di tenda Mina. Nah, jadi berarti maksudnya
Soalnya dia datang jam siang, pasti kan lemparnya siang itu. Lemparan siang betul. Lemparnya siang sekitar jam 4 jam 3. Nah, malam nginap di tenda, setelah jam 12 balik ke hotel. Ya, Dia kan di syarat utama itu kan maghrib kan. betul. Berarti dia datang dari hotel jam 3 jam 4 mau maghrib lah lempar. Iya. Itu istirahat di tenda. Setelah jam 12 balik ke hotel. Besok itu lagi. Ya. Tapi kalau ini dia nggak ke tenda. Kalau yang nazil itu benar-benar di hotel aja. Berarti nggak nginep dong, nggak maghrib dong dia. Ya kan dia punya rusuh. Oh punya rusok. Iya, karena punya rusuh, alasannya karena kesehatan dan sebagainya gitu. Walaupun yang lain juga ada yang ikut-ikutan ya, saya biarin aja. Maghrib itu. Kalau di bus aja ya mabit Pak. Iya kalau di bus aja makanya berarti kan dia tetap mabit. Iya. Ada yang mungkin kalau yang ikut tanazul tapi sehat, mungkin caranya tadi itu dia tetap harus mabit dulu baru lempar. Tapi kalau yang ini enggak, mungkin dibadalin ininya. Kita dibadalin lemparnya. Ya berarti ada rusok. Ada rusuh. Dia tahalul duluan aja ke Mekah ya. Langsung ke hotel. Jadi itu bisa jogging. Nanti lempar jumrohnya pakai joki. Iya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau saya lihat jamaah di kita itu pada ikut tanazul karena melihat jarak hotelnya memang dekat ke Iya. betul. Ya, kalau kita pahami sih, dia datang sore jam 3 lempar jam 3 istirahat di tenda atau di bis dia lewat dari Iya. setelah mandi. Betul. Ya, nanti kita lihat prakteknya seperti apa. Saya juga belum tahu pengalaman. Mohon doanya kepada semua, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Ya silakan di. Kan kalau dulu kita kan pemeriksaan kesehatan kan ya sekedarnya aja lah. Nah sekarang kan ketat sebenarnya. Nah sekarang kalau misalnya ada orang yang udah daftar ya, udah 50 tahun gitu, terus baru berangkat 15 tahun lagi, berarti 65 tahun. Dia bayar cicil pas 65 tahun, ternyata tes kesehatan general check up-nya nggak memenuhi gitu. Batal. Batal. Duitnya gimana ya? Diambil lah. Dikembaliin. Balik. Bisa dikembaliin, bisa diwariskan ke anaknya, diganti anaknya atau sama keluarganya yang lain, bisa. Duitnya nggak akan hilang. Itu ketentuan kesehatan gitu dari pemerintah kita apa memang dari Arab Saudi? Ya, ada sebenarnya dari Arab Saudi, karena kita dapat komplain dari Arab Saudi beberapa kali. Kenapa Indonesia mengirim banyak mayat ke Arab Saudi gitu? Bahkan ada yang meninggal di pesawat, ada yang mesti cuci darah di sana. Iya. Itu loh, terus akhirnya meninggal juga. Kenapa kok negara lain sih yang datang ke sini yang sehat-sehat, yang ini, kenapa pemerintah Indonesia yang datang ke sini kok udah banyak yang mati gitu. Gitu. Komplainnya begitu. Padahal seharusnya yang namanya berangkat haji kan harus isi to'ah. Artinya pemerintah Indonesia tidak menjalankan perintah Al-Quran ini untuk isi to'ah. Karena memang ustadz-ustadz di sini kan begitu ceramahnya. Udah sakit juga nggak apa-apa, didorong sana, nanti kalau mati di sana juga masuk surga, bukan masalah itunya gitu loh. Bukan masalah itunya, nggak surga mah nggak di tanah haram juga di sini masuk surga orang niatnya udah niat haji. Kalau kita sudah niat haji, kalau nggak jadi berangkat karena sakit dan sebagainya, itu udah pahala hajinya udah dapat. Artinya mau mati di sana, mati di sini ya, insya Allah masuk surga sama gitu. Jadi jangan terus udahlah Bismillah berangkat kita. Disuruh dorong-dorong, harusnya dikubur di sana meninggal, ya kan? Kalau saya pernah dengar tiket war. Nah itu ide dari wakil Kemenas itu si Daniel itu. Jadi duluan siapa cepat dia dapat. Nah, tapi kayaknya nggak jadi sih itu. Iya kasihan yang nunggu udah puluhan tahun. Saya sih setuju aja itu, tapi dengan catatan yang kota daftar tunggu itu di stop.
Jadi daftar ulang itu, kan sekarang kan orang bayar 20 juta kan dapat porsi kan, Iya. itu udah nggak ada lagi pendaftaran itu. Ya udah, war ticket aja udah, itu ya nggak apa-apa. Jadi nggak ada yang daftar tunggu. Jadi cara penyelesaiannya yang udah terdaftar ini tetap mungkin nanti 220.000 orang Cash. itu 10% untuk loss, mungkin 20% war ticket, yang sisanya untuk menghabiskan kota ini. Dan saya setuju aja karena yang war ticket ini kan tidak pakai uang subsidi dari dana haji kan. Dia war ticket itu gini Pak, dia beli tiket kan sekarang kan 93 juta ya normalnya, dia harus bayar 93 juta. Berarti memang itu tadi orang yang betul-betul mampu secara uang, mampu secara fisik, mampu secara Ya cuman kalau saya melihat nanti itu akan banyak celah. apa? War ticket itu akan menjadi celah. Iya. Ya Celah dimanfaatkan untuk oknum. Saya pikir normal aja kalau memang jadi celah. Pasti jadi celah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bener nggak yang berangkat itu adalah yang menang. Bagaimana kita memverifikasi? Iya itu, Gitu. memang itu betul. Itu jadi celahnya. Ujung-ujungnya kan dia memutuskan menang atau tidaknya kan Kemenhan juga. Itu loh. Di sana ya. Tanpa ada verifikasi, bener nggak nih? Gua duluan nih. Gimana dia tahu gua duluan? Kecuali live ya kelihatan. Wah, saya daftar duluan muncul gitu lah. Kecuali mungkin gitu. Ini saya praktekkan ini. Itu udah war ticket saya. Maaf saya. Kita lagi mengadakan kejuaraan kompetisi golf. Saya bilang tanggal sekian siapa yang duluan bayar dia dapat bisa main. Oh iya betul. Oke, transfer ke uang sekian sebulan pagi. Habis itu saya list jam per jam, menit per menit siapa yang ininya pada tanggal itu siapa yang menit. Itu pekerjaan gampang. Betul. Kalau jujur, Balik lagi kan itu kalau jujur. pekerjaan gampang saya list. Mama Yurman transfer jam 1.30, Pak Ale jam 1.31, saya menang. Pak Ale udah telat. Ya kayak si sekolah kan begitu Pak. Iya. Saya istri saya setelah orang dua. Iya. Padahal daftarnya bareng. Pekerjaan sistem untuk menentukan pemenang itu ketika di list aja siapa duluan. Ya oke apa lanjut itu buat diskusi yang akan datang. Ya memang plus minus ya. Plusnya tadi itu bisa mengurangi beban pemerintah. Minusnya adalah ini adalah celah. Bagaimana lagi ujung-ujungnya akan digunakan nanti untuk oknum yang memang lu mau menang nggak? Itu ujungnya kan di situ. Kebayang Pak. Itu kalau dia nggak transparan orang bayar jam tanggal hari apa. Nah itu masalahnya. Udah susah. Kecuali live tadi. Kok yang menang tiap tahun itu aja orangnya gitu misalnya kan ujung-ujungnya ribut ada kejadian seperti itu gitu. Oleh ordal itu ordal. Baik mungkin itu aja kalau tidak ada tambahan lain. Jadi ini aja Pak, Ya. sih ingetin aja. Kebetulan kan Bapak dekat dari Aziziyah ya. Ke Jamarot berarti naik terus dari Jamarot langsung ke Aqobah kan. Nah setelah Aqobah itu sebenarnya ada pagar lurus gitu. Nah itu untuk di situ ada pintu pakai waktu itu masih pakai pintu besi gitu ya, buka gitu dijaga askar. Itu untuk pintu naik ke lantai 1 atau 2, 3 gitu. Nah sebenarnya tuh itu jamaah harus hati-hati melihat situasi. Manakala ada rombongan besar, itu biasanya dari Mina itu datang rombongan besar atau dari dekat ada jalan lurus tol gitu di Jamarot itu. Nah itu dari situ rombongan lagi gitu kan. Nah kita harus berada di posisi samping pagar gitu Pak, dari jalannya itu jangan di tengah, sehingga kita bisa menghindari situasi kredit itu. Ya betul. Itu aja. Ya. Oke, Jadi kalau ada begitu cepat-cepat masuk ke pagar yang pintu besi itu untuk naik ke atas. Biasanya begitu. Itu di hari kedua biasanya. Ya, memang jamaah haji Indonesia itu
direncanakan untuk lemparnya itu di lantai 3. Ya. Lantai 3. Kalau itu Dan naiknya langsung. dan waktunya memang biasanya ba'da asar. Ya. Jadi karena supaya diatur ya, jangan sampai tadi itu bertabrakan atau berbarengan dengan rombongan besar. Kalau ba'da asar itu sudah agak lowong biasanya, sehingga dijadwalkan ba'da asar dan di lantai 3 untuk di Jamarotnya gitu ya. Mudah-mudahan sih aman lah, mudah-mudahan ya, kecuali yang bandel ya, gue mau sekarang misalnya, ada aja orang kan yang begitu, yang penasaran masa iya sih gitu, ada aja yang begitu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan aman lah, karena kembali lagi ini tahun pertama Kementerian Haji melaksanakan ibadah haji gitu, karena sebelumnya kan oleh Kementerian Agama yang melaksanakan. Ini kementerian baru yang melaksanakan, aturannya juga baru, petugasnya juga baru. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar lah, tidak ada kendala. Baik, kita sama-sama tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.